Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam pelajaran agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran agama Islam ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari menjadi bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut doa pembuka hati. Rabbishrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini Bu Nisa akan menjelaskan pengertian tentang najis dan macam-macamnya. Dalil dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Yang artinya, Allah menurunkan air dari langit agar Allah mensucikan kalian dengan air itu. Surat Al-Anfal ayat 11. Dalam surat Al-Anfal ayat 11 menjelaskan bahwasanya air itu suci dan mensucikan. Air akan menjadi najis apabila air itu telah bercampur dengan kotoran dan berubah bau, rasa, dan warnanya. Adapun air yang tidak bisa dipakai untuk mensucikan, yaitu air itu tidak lebih dari 2 kolah. Dan air bekas dipakai berwudu atau mandi junub. Yang dimaksud dengan 2 kolah yaitu air yang setara dengan air kolam bak air mandi 270 liter atau sekitar ukuran 60 cm baik panjang, lebar maupun dalamnya. Lanjut dalam pokok bahasan yang kita akan menjelaskan apa sih itu sebenarnya najis itu. Nah, di sini pengertian najis dalam bahasa yaitu an-najasah yang berarti kotoran. Namun secara istilah adalah sesuatu yang menghalang kita yang dianggap kotor dalam syariat Islam dan menghalang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bisa diartikan bahwasanya ketika kita beribadah, kita harus bersih badan, bersih pakaian, dan bersih tempat. Suci dari najis menjadi syarat sah dalam beribadah seperti sholat, tawaf, wudu, tayamum, hingga mandi janabah. Cara mensucikan diri dari najis disebut toharoh. Di sini Bu Nisa akan menjelaskan macam-macam tentang najis itu sendiri. Macam-macam najis, yang pertama adalah najis mughalladoh, yang kedua ada najis mutawassitoh, yang ketiga ada najis mukhaffafah. Dalam 3 jenis najis ini sendiri, mereka mempunyai perbedaan masing-masing. Baik dalam mensucikannya, setiap najis yang ketiga itu, mereka mempunyai cara mensucikan yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan juga. Yang pertama yaitu najis ainiyah. Najis yang memiliki warna, bau, dan rasa atau najis yang masih ada wujudnya. Yang kedua yaitu najis hukmiyah. Najis yang sudah tidak ada warna, bau, rasa atau tidak berwujud lagi.
Nah, di sini kita bisa dapat mengartikan bahwasannya ketika kita terkena najis, misalnya jilatan anjing ataupun gigitan anjing seperti itu, ketika kita basuh dengan air itu sudah nampak bersihnya atau sudah tidak kelihatan uh, wujud dari air liur itu sendiri. Akan tetapi itu baru membersihkan najis ainiyahnya saja, baru warna, bau, dan rasanya itu uh, sudah luntur kewajiban yang pertama. Akan tapi kewajiban yang kedua yaitu najis hukmiyah. Apakah itu sudah masuk dalam hukum agama Islam itu mensucikan atau tidak? Dan ini dalam agama Islam harus beberapa faktor untuk bisa menghilangkan najis itu secara hukmiyah dan bisa untuk melaksanakan ibadah tersebut. Yaitu ketika dijilat anjing kita harus mencucikannya secara 7 kali gitu. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang najis yang pertama, yaitu najis mughalladah. Najis mughalladah tersendiri najis terberat yang terdapat pada air liur anjing dan babi. Cara mensucikannya dengan cara membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali basuhan, di mana salah satunya dicampur dengan debu. Dalam hadis sendiri, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, tahuru ina'i ahadikum walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin aw lahunna biturabi, akhrajahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sucinya tempat air seseorang di antara kamu jika dijilat anjing ialah dengan dicuci 7 kali. Yang pertamanya dicampur dengan debu tanah, diriwayatkan oleh Muslim. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulannya bahwasannya najis mughalladah itu najis yang sangat berat yang terdapat pada air liur anjing. Dan mensucikannya dalam hadis itu dibasuh 7 kali, dan yang pertama itu dibasuh dengan air dan debu. Walaupun yang tadi Bu Nisa telah jelaskan bahwasannya ketika kita basuh dengan air, wujud itu sudah tidak ada, baunya juga sudah tidak ada, dan warnanya juga sudah tidak ada. Itu baru dalam tahapan ainiyahnya saja, tetapi hukmiyahnya harus dibasuh dengan selama 7 kali, sebanyak 7 kali itu. Dan yang pertamanya dengan debu. Dan yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Apa itu najis mutawasitoh? Yaitu najis sedang, segala jenis kotoran yang keluar dari badan manusia dan hewan, selain dari najis berat dan ringan. Cara mensucikannya adalah dengan cara menghilangkan lebih dahulu najis ainiyahnya. Setelah itu tidak ada lagi warna, bau, dan rasa najis tersebut, baru kemudian disiram tempatnya dengan air yang suci dan mensucikan. Di sini bisa dijelaskan bahwasannya selain air liur anjing dan babi dan najis yang ringan, itu semuanya masuk kepada najis sedang, yang mana membersihkannya itu dicuci atau dibasuh dengan air sampai warna, terus bau, dan rasanya itu hilang. Akan tapi ketika kita menemukan seperti darah ataupun yang susah hilang kotorannya, ketika kita sudah dibasuhnya dengan sabun, sudah bersih, dan menyiramnya dengan air yang sudah bersih dan suci. Karena suci di sini walaupun
sudah bersih tapi belum suci, itu tidak mensucikan. Akan tapi kalau sudah suci, itu pasti sudah bisa untuk digunakan beribadah. Nah, seperti kotoran yang kurang bisa dihilangkan ini, uh, ketika dan jika kita udah dibersihkannya misalnya sampai 3 kali tapi juga masih belum ini, dan bisa diringankan bahwasanya itu udah bisa dipakai untuk beribadah ataupun untuk sholat. Dan yang ketiga, subjek ketiga yaitu tentang najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini yaitu najis ringan seperti air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI saja dan belum empasi atau belum makan, belum kemasukan makanan apapun kecuali air susu ibu itu sendiri. Dari Abu Samah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, bekas air kencing bayi perempuan harus dicuci dan bekas air kencing bayi laki-laki cukup dipercikkan dengan air saja. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasai. Oleh Hakim hadis ini dinilai sahih. Nah, karena ini najis ringan, jadi kita tidak perlu mencucinya, tapi hanya dipercikannya air itu dan kita bisa pakai untuk beribadah sampai bersih ya. Nah, kita lanjut ke slide setelahnya. Kesimpulannya bahwa najis itu dari macam-macam najis di atas bisa kita simpulkan bahwa membersihkan najis itu harus benar-benar bersih dan mensucikan. Dengan cara ainiyah yang mana kita harus membersihkan bau, rasa dan warnanya itu, dan hukmiyah sesuai dengan uh, syariat Islam, hukum Islam, maka badan, pakaian, dan tempat bisa digunakan untuk beribadah. Jadi kita tidak boleh semena-mena ya untuk membahas hukum najis dan toharoh ini. Untuk slide setelahnya, apakah ada pertanyaan untuk anak-anak semuanya tentang najis ini? Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa maju ke depan. Bila sudah jelas semuanya, marilah Bu Lisa akhiri dan marilah kita membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.